computer. Oke. Jadi Anda merasa bahwa waiting ini luar biasa cost-nya. Seperti ini. Kalau kuliah saya tidak datang, mahasiswa datang kan rugi Anda ya. Anda waiting nunggu-nunggu saya. Ya. Atau pertemuan jam sekian tetapi jam 10 tapi mulainya sudah ini ya, semuanya waiting, rugi itu. Ya. Nah, salah satu yang waiting ini adalah ini cycle term tidak balance. Jadi antara stasiun kerja satu dengan yang lain itu waktunya berbeda. Itu bisa menimbulkan waiting ya. Jadi kalau dalam assembly itu kan stasiun kerjanya ada 50, 100 ya. Kalau tidak balance, tidak benar sama waktunya, cycle time-nya, itu akan menumpuk dia satu-satu. Dia harus menyediakan buffer area, menyediakan alat transportasi. Nah, itu persoalan klasik ya, tidak samanya waktu antara satu stasiun kerja dengan yang lain. Kalau tidak sama itu menjadi biang penyakit di perusahaan Anda itu. Menjadi menumpuk ya dia, ya. Oke. Kemudian boros ketiga adalah transportation. Transportasi ya terbanyak. Jadi banyak barang dibawa-bawa oleh alat transportasi. Mengapa itu tidak pemborosan? Ya. Mengapa itu tidak pemborosan? Karena transportasi itu tidak memberikan nilai tambah terhadap produk. Anda dibawa jalan-jalan, kita produknya dibawa jalan-jalan kan tidak merubah produknya. Jadi bagaimana Pak? Yang membuat nilai tambah produknya adalah di transformasi dia, dibubut, dicor, diubah dia berubah. Transportasi punya nilai tambah? Tidak. Cuma bawa jalan-jalan kok. Terus mengapa jalan-jalan? Karena mungkin alasan ini, ya, alasan ini. Bentar, warnanya kok kuning ini. Ya. Alasannya apa? Tata letaknya jelek. Sehingga dia bawa ke sini, kemudian balik lagi ke sini. Balik lagi ke sana, balik ke sini, jauh. Terlalu banyak jalan-jalan. Kalau dibuat tata letaknya bagus, kurang jalan-jalannya. Jadi, ya, sama dulu saya tinggalnya jauh di daerah Teluk Bayur. Saya 19 kilo ke Unan. Itu sangat, secara tata letak, saya sangat rugi itu. Ya. Kemudian saya pindah di daerah Sipengharu, cuma 13 kilo, 14 kilo. Untung saya 6 kilo. Anda, kalau saya 20 tahun di Unan kerja kan, sampai ini, berapa ribuan kilo itu, jutaan kilo barangkali saya sudah balik-balik. Itu berapa minyak, ada berapa ongkos segala macam, waktu dan segala macam saya hemat. Oke ya, jadi transportasi, tata letak saya. Aliran proses yang tidak baik. Ya alirannya itu, harusnya alirannya antara satu station, kemudian stationnya, kemudian berikutnya ini, kemudian berikutnya ke sini, kemudian berikutnya sini. Ternyata tidak begitu. Tidak, alirannya tidak bagus. Ada yang round dulu ke sana, round dulu ke sini. Itu transportasinya menjadi masalah sehingga dia pemborosan. Ya. Ya. Misalnya lead time produksi terlalu panjang atau area storage terlalu besar. Nah, ya, area storage yang besar itu akan membuat kesempatan jalan-jalan kendaraan Anda itu terlalu banyak. Kalau satu hari tidak apalah, tapi kalau perusahaan Anda berdirinya puluhan tahun, itu kan kerugiannya kalau dikumulasikan banyak. Jadi, transportasi adalah pemborosan. Ya, mengapa dia pemborosan? Karena dia tidak memberikan nilai tambah apapun terhadap produk. Jadi kalau Anda bawa aja barang itu ditransportasikan, ya. Salah satu contoh yang bagus di semen Padang adalah dia selalu mesin yang besar-besarnya di depan dia letakkan. Jadi barang yang besar dia tidak perlu membawa kren besar itu ke dalam, langsung
Karena mesin besar itu kan yang diolah itu kan juga barangnya besar. Nah, kalau barangnya besar, tentu kan harus dibawa dengan crane, pakai crane. Tapi karena mesinnya di depan, dia tidak perlu pakai crane khusus untuk membawanya. Ya, kalau membawa crane orang lagi, energi crane lagi, terus lama saat menangani atau membuat dia dalam semacam hoist dari crane-nya itu supaya bisa terhandling dengan baik. Ya banyaklah penanganannya. Jadi misalnya salah satunya mesin-mesin yang besar, yang benda kerjanya besar itu selalu di depan agar transportasinya tidak terlalu. Kalau Anda bayangkan di belakang, Anda harus mentransportasinya barang yang besar di belakang. Nah, mahal kan? Oke. Ini adalah pemborosan dari segi transportasi. Berikutnya adalah inventory. Inventory ini bahasa lainnya adalah storage, atau bahasa lainnya adalah gudang atau persediaan. Jadi gudang ini ada dua konsep ya, gudang bahan baku atau gudang dari produk jadi. Dia dua itu. Storage di di bahan bakunya, di warehouse-nya, atau storage di bahan jadinya. Mengapa inventory merupakan pemborosan? Alasannya sama dengan transportasi. Alasannya adalah, maka itu saya rekam kuliah nih ya, kadang-kadang ini tidak ada di kuliah saya bilang, nanti akan ditanya lagi di ujian ya. Mengapa alasan inventory? Karena inventory atau dia di gudang itu, dia barang itu terletak. Ya, dia hanya terstoring aja, terletak saja. Tidak terjadi apa-apa. Jadi tidak ada nilai tambah. Jadi kata kuncinya adalah edit nih, AED, EV ya, edit value. Sesuatu yang tidak mengandungkan edit value itu pemborosan. Apa itu? Transportasi, edit value-nya nggak ada. Inventory, barang itu terletak. Kalau yang diinventarisasi barangnya dibawa jalan. Yang ini barangnya terletak saja di situ. Pasti dia tidak menimbulkan pemborosan. Ya, mengapa pemborosan? Ya, karena barang yang terletak itu kan kita harus memberikan tempat sama dia. Tempat, ya, tempat misalnya gudang. Gudang itu kan mahal. Ada biaya pembuatan, ada biaya operasional, listrik dan segala macam, ada biaya orang yang kita khususkan, ada biaya biaya administratif, yaitu misalnya di gudang itu selalu kena banyak barang, kita kasih barcode dan kita mendeteksinya pakai komputer. Ya, kalau tidak sama, karena di gudang itu jumlah produk, Anda bayangkan lebih dari katakanlah puluhan ribu part di sana. Apakah bisa Anda ingat satu-satu itu? Tidak. Kita pakai barcode. Nah, kalau terlalu besar itu, penanganan barcode-nya besar, segala macam besar, biayanya besar. Nah, perusahaan di Jepang, dia kompetitif karena memang gudangnya itu diusahakan tanpa gudang namanya. Maka dia menganut sistem namanya just in time. Ini satu mata kuliah. Kalau Anda pergi di teknik industri, ini satu mata kuliah namanya JIT. Just in time. Satu mata kuliah. 3 SKS atau 2 SKS, saya lupa. Ini satu mata kuliah. Ya, kayak kuliah kita ini, satu mata kuliah. Ya, sistem filosofi yang dianut yaitu just in time. Just in time tujuannya supaya inventorinya kecil sekali, sehingga bisa ditekan ongkosnya, sehingga dia bisa bersaing. Ya, karena inventory yang besar, gudang yang besar itu perlu penanganan yang besar. Oke, ya, jadi itu. Mengapa inventory besar? Nah, penyebabnya adalah misalnya pembelian bahan baku yang berlebihan, yang belum diperlukan. Berarti Anda tidak memplanning bahan baku Anda dengan baik. Nah, ini ada mata kuliahnya juga ini. Nama mata kuliahnya namanya MRP. Kuliahnya. Material Requirement Planning.
Ini satu-satu mata kuliah ini namanya nih. Pembelian bahan baku yang belum diperlukan itu tidak adanya planning dari kebutuhan material. Itu sebuah mata kuliah namanya Material Requirement Planning. Ya, perencanaan produksi yang tidak baik dan perampasan pasar yang tidak baik. Nah, kalau perampasan pasar yang tidak baik, jadi ada forecasting pasar yang nggak baik akan menimbulkan kita ini. Nah, Indonesia termasuk negara yang peramalan pasarnya tidak bagus, ya, maksudnya kondisi yang menyebabkan ketidakstabilan atau bisa dikontrol itu tinggi di kita, ya, sehingga kadang-kadang orang menstok barang, ya, di inventory barangnya itu karena ada masalah-masalah non teknis di kita, sehingga kita kadang-kadang ini, walaupun secara konsep mungkin di stok itu adalah semacam pemborosan, tapi dia mereduksi pemborosan yang lain. Kalau dia tidak stok, barang tidak ada, barang artinya material tidak ada, dia tidak berproduksi, jadi waiting, dia bisa jadi waiting yang tadi. Itu jauh lebih rugi lagi, ya, kalau ini. Nah, tapi di negara-negara maju, inventory-nya, sistemnya sudah stabil sekali, dia bisa, di Jepang namanya inventory just in time. Jadi just in time itu konsep hampir tanpa inventory, ya, pabriknya. Jadi hampir tanpa gudang, gitu. Jadi berani dia. Kalau sini nggak ada gudang, macet atau kecelakaan di Selayang dan segala macam, kacau tuh. Di sana nggak ada yang seperti itu. Misalnya di Ekolobayo terlambat pengapalan, sehingga di kita masih banyak yang seperti itu. Sehingga kadang-kadang inventory ini menjadi suatu yang ini. Nah inilah kita. Jadi kalau inventory itu, jadi kita itu selalu kita tinggi kayak kapal, kita tinggikan airnya, levelnya. Jadi banyak inventory kita. Banyak inventory kita. Supaya aman. Kalau kita kecilkan inventory kita, apa yang terjadi? Ini yang kita kecilkan inventory kita. Ini kondisi klasik yang ada di negara-negara yang walaupun tidak stabilnya terlalu tinggi. Ketika kita kecilkan, maka ini halangan-halangan yang terjadi itu banyak sekali sebenarnya yang akan menghambat kita. Maka seharusnya halangan itu yang dikurangi, ditebas, sehingga inventory kita jadi kecil. Jadi halangan di Indonesia misalnya yang ditebas itu, misalnya pengapalan di pelabuhan-pelabuhan itu harus 2 hari selesai, jangan sampai 5 hari. Itu halangan-halangannya, ya, misalnya. Atau jalannya mulus, tidak ada macet satupun, itu bisa nggak? Terus kalau jalan di Jepang itu kan karena tidak ada inventory, jam 5 pagi seluruh partnya itu datang. Jadi kalau dia buat mobil ada 5.000 part, barangkali vendornya ada 100 vendor, 100 vendornya jam 5 pagi sudah ada di mobilnya untuk diproduksi, untuk di ini. Apakah kita yakin satunya nggak datang? Mungkin di Indonesia nggak cemas kita, satu nggak datang nih pasti nih, atau 2 nggak datang nih. Nah di Jepang itu sepertinya saya baca itu dia bisa jalan karena dia yakin tidak ada satupun kesalahan yang terjadi. Semuanya pasti ada. Kalaupun ada, barangkali satu kejadian untuk 1 juta. Nah, itu 1 juta produksi, mungkin hanya 1 kejadian. Itu pun sudah marah-marah dia 1 kejadian ini. Nah, apakah kita bisa menjamin seperti itu? Kalau bisa, kita bisa menerapkan sistem inventory ini. Ya, ini salah satunya. Berikutnya adalah, ya, sedikit lagi, tambah yang 2-3 lagi, motion, pergerakan orang atau mesin yang tidak. Jadi mesin atau orang itu sekali lagi yang bernilai tambah itu added value, AF tadi ya, saya selalu mengatakan added value kuncinya. Kalau orangnya dan mesinnya itu memang memproses produk, itu added value, memberikan nilai tambah. Tapi kalau mesin dan orangnya itu hanya bergerak-gerak saja,
tanpa adanya perubahan terhadap produk itu tidak memberikan nilai tambah. Contoh, misalnya orangnya ini nyari-nyari komponen nih, karena komponennya tidak tersusun dengan baik. Apakah mencari-cari komponen atau alat-alat itu berpengaruh? Tidak. Sama saya mau naik mobil, kunci saya hilang nih, saya cari-cari. Habis waktu ngamuk saya 10 menit saya cari nggak ketemu, ya. Nah, itu motion, gerakan-gerakan saya atau gerakan-gerakan saya yang tidak sesuai standar, ya. Nah, atau layoutnya kurang bagus sehingga saya lebih banyak bergerak daripada diam bekerja. Nah, itu. Contoh, ini yang contohnya bagusnya, ini stasiun kerja, ini TA atau tugas akhir di Jerman. Ini masih bahasa Jerman, ya. Alt ini adalah bahasa Indonesianya old atau lama, neu. Ini neu dalam bahasa Jerman atau bahasa Inggrisnya new, ini yang baru. Ini stasiun kerja lama, ini stasiun kerja baru. Fungsi kerjanya sama. Fungsi kerjanya sama. Tapi tata letak layout stasiun kerjanya diubah. Ini tesis anak mereka. Dan dia bisa menjamin kalau yang lama, katakanlah, untuk merakit produk ini perlu, katakanlah, 20 detik. Kalau yang baru dengan begini, dengan lebih kompak, hanya perlu, katakanlah, 15. Ya, katakanlah 15 detik. Hanya 5 detik untuk satu part itu beruntung. Akibatnya, kalau satu hari itu dia ada 1000 part, ada 5000 detik yang dia, atau bagaimanalah, sekian. Atau lebih dari itu yang dia bisa hemat. Akibatnya apa? Produktivitas stasiun kerja yang lama hanya katakanlah 100 produk per hari, yang baru 110 produk per hari atau 120 produk per hari. Ada 20 peningkatan produktivitas. Nah, itu sudah tamat betul dia jadi engineer Jerman itu. Ya, dengan itu dia buktikan dengan stasiun baru saya bisa mengklaim lebih produktif dari stasiun dan dipakai di perusahaan. Wah, itu tugas akhir yang bagus itu. Ya, kalau kamu bisa melakukan tugas akhir seperti ini di manapun, Semen Padang segala macam, jadi ini barang nih. Ya, okay. Nah, misalnya menerapkan visual management dalam rangka supaya motion-nya tadi, ya kan kita masih topiknya motion, ya, motion-nya tidak banyak. Jadi dalam sistem lean manufacturing selalu ada barang-barang yang tanda-tanda dan ini diletakkan sesuai dengan ininya. Ini toolnya diklasifikasikan, ini tool untuk screw, untuk gergaji dan segala macam, dan ditempatkan sehingga tidak pernah orang lama mencari barang itu yang itu merupakan sumber dari waste. Setuju ya? Nah, atau beberapa tanda-tanda yang sudah diberi warna sehingga kita dengan cepat bisa mengeksekusi dengan tanda-tanda yang ada. Nah, itu. Nah, ini contoh. Ini stasiun kerja, ini saya pergi dulu di Kramayuda Motor. Dia ada biro Kaizen namanya, atau bagian Kaizen yang selalu memperlombakan produktivitas. Itu dapat award itu setiap semester, ya. Nah, dan dia melaporkan pada atasan dia apa yang dia kerjakan per minggu. Nah, misalnya hari Minggu ini dia kerjakan, dia waste yang ini dia bilang pemborosan. Nah, ini betul-betul di pemborosan motion. Apa yang pemborosan motion dia perbaiki, yaitu tempat ini, tempat baut atau tempat apa ini dulunya seperti dia foto. Sekarang dia beli beberapa peralatan dan dia klasifikasikan dengan angka dan segala macam rapi. Sehingga dengan mudah terklasifikasi dengan jelas, ini untuk baut sekian, ini buat yang ini terklasifikasi dengan jelas sehingga yang bekerja di sana bisa cepat, tidak ada motion khusus atau gerakan-gerakan tambahan dalam bekerja.
Nah, ini kemudian budaya ini diterapkan di seluruh aspek kehidupan. Ya, sekarang ada kursus 5S namanya ini ya. Di UNAN dulu digerakkan oleh dosen kita Henmedi di Pasca dan segala macam. Konsep Lean ini untuk administrasi kantor. Ya. Di rumah sakit juga diterapkan konsep Lean Manufacturing. Jadi kalau Anda baca Lean Manufacturing ini tidak hanya di dunia mesin akhirnya, di seluruh aspek. Ketiklah Lean Manufacturing di mana? Hospital, di mana lagi? Industri jasa ini, di mana lagi? Di industri konstruksi, di mana lagi? Banyak. Semuanya sekarang sudah dirambah oleh ide-ide Lean Manufacturing yang asalnya dari manufacturer. Ya. Nah, nanti ada 5S nanti. 5S ini ada kursus, Anda buatlah. Kursus ini 5S ini di Semen Padang ada, ya, di apalagi di perusahaan Jepang. Ada ini. Di UNAN aja sudah ada kursus 5S ya. Ini idenya dari istilah bahasa Jepang ya, Sairi, Saiton, Seiso, Seketsu dan Shitsuke ya. Itu idenya bagaimana kita supaya gerakan-gerakan tadi tidak perlu tambahan ya. Kita sortir dia. Kita cite, kita bersihkan, kita standar dan kita sustain. Nanti kita belajar lah ini kalau Anda mau tarik ini. Ya ciri-cirinya begini. Kalau di kantor kata Pak Hemedi, ya udah klasifikasikan seluruh jenis surat masuk, surat keluar, dokumen ini dan segala macam dalam klasifikasi yang benar. Sehingga jelas mau ini kemana, jelas masuk keluar dan segala macam. Kalau di manufacturing klasifikasikan operasi semua ya sehingga jelas. Sehingga Anda bisa meletakkan dia dengan jelas. Kemudian ini dibersihkan, kemudian ini dijadikan budaya kerja. Nah, itu yang kursus 5 ini dijadikan budaya ini yang lama nih. Dilatih kalau ada salah diperingati, dia salah sampai orang menjiwai dirinya menjadi bagian dari sistem itu sehingga dia bisa menjadi sustain, menjadi berkelanjutan. Nah, seperti saya misalnya kunci kalau pulang saya letakkan di tempat gantungan kunci sehingga saya nggak pernah lupa. Nah, itu salah satu budaya 5S. Oke, ya. Yang terakhir, yang sudah kuliah, sudah habis ya. Baik. Berikutnya adalah overprocessing, memproses berlebih dari yang seharusnya. Itu boros seperti. Tidak perlu diproses, tapi dia proses juga tidak boleh. Nah, yang terakhir adalah pemborosan yang paling tinggi itu sebenarnya defect. Anda membuat produk, akhirnya produk itu nggak dipakai atau cacat, ya. Artinya Anda tidak melakukan kontrol kualitas dengan baik, ya, atau mesinnya sudah rusak, atau instruksi kerjanya nggak benar, sehingga dia cacat. Itu pemborosan yang paling besar. Seluruh uang sudah Anda keluarkan, tapi ujungnya keluar cacat, ya, sudah Anda proses. Jadi cara yang terbaik apa? Jangan sampai ada cacat. Ya. Dalam metode Lean Manufacturing ada namanya metode Pokayoke. Mendesain sesuatu agar tidak membuat orang salah. Ya, seperti jack di handphone Anda itu nggak mungkin salah, karena kalau Anda salah, nggak masuk dia. Ya, pasti begitu. Atau ya misalnya SIM card. Ya, SIM card itu nggak mungkin salah Anda. Dia begitu kan bentuknya. Nggak mungkin terbalik dia. Dia kalau tidak begitu ya itu salah satu ide-ide supaya orang tidak boleh salah sehingga mengurangi adanya defect pada produk. Ini salah satu contoh. Oke ya, berarti kuliah kita hari ini Lean Manufacturing untuk pemborosan sudah selesai. Jadi sekali lagi pemborosan ini ada 7: overproduction, waiting, transportation, inventory, motion, overprocessing, dan terakhir saya terangkan adalah defect. Kalau ini bisa ditekan, maka perusahaan Anda akan efisien dan ini. Itu saja dari saya stop.